Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 16 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Santun Angelina Pasaribu dengan NIM 12S19060, dan rekan saya, Kristi Paulina Siombing dengan NIM 12S19061, dan yang terakhir, Ardika Solagratia Sianturi dengan NIM 12S19062. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai query processing, tepatnya pada topik other operation. Jadi pada other operation ini akan ada topik yang kami bahas. Yang pertama ada duplicate elimination, yang kedua ada projection, kemudian ada set operation, kemudian ada aggregation, dan yang terakhir ada outer join. Untuk duplicate elimination, saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai duplicate elimination. Implementasi eliminasi duplikat ini menggunakan teknik sorting dan hashing. Dalam sorting, tuple yang identik akan muncul berdekatan satu sama lain sebagai hasil dari penyortiran, dan semua kecuali satu salinan dapat dihapus. Dengan penggabungan sortir eksternal, duplikat ditemukan saat proses sedang dibuat sehingga bisa dihapus agar mengurangi jumlah transfer blok ke dalam disk. Yang kedua yaitu dengan metode hashing, yaitu relasi di partisi menggunakan fungsi hash pada proyeksi atribut dan kemudian akan dibaca di partisi ke dalam buffer dan buat indeks hash dalam memori. Tuple hanya akan dimasukkan ke dalam indeks jika belum ada. Baiklah, di sini saya memberikan contoh. Terdapat data dari employee ID, yaitu dari database Nordwind, di mana berisikan employee ID, last name, dan first name, title, tel, dan birthday hingga pada created date. Yang di sini terdapat duplikat data dalam last name dan first name, tetapi terdapat juga di perbedaannya dalam created date bahwasanya employee ID dengan nomor 12 itu diinputkan tanggal 2021 bulan 4 tanggal 10 dengan waktu yang berbeda. Dan selanjutnya duplikat ini akan dipartisi berdasarkan last name dan first name dan akan diurutkan dari yang terbaru dengan created date dari tabel employees. Selanjutnya untuk memilih duplicate elimination yang akan di-delete, yaitu select employee ID, yaitu berdasarkan employee ID dari CTE, di mana row number-nya lebih dari 1, dan akan di-delete menggunakan query delete from the table employee, di mana employee ID. Selanjutnya ada projection, di mana projection ini merupakan operasi untuk memperoleh kolom-kolom tertentu, dan operasi projection ini merupakan operasi unary yang mengirim relasi argumen dengan kolom-kolom tertentu. Karena relasi adalah himpunan, maka baris-baris duplikasi akan dihilangkan menggunakan elimination tadi. Adapun contohnya yaitu perintah query untuk menampilkan kode jurusan, nama jurusan, jenjang dari tabel jurusan. Dan aljabar relasionalnya dapat menggunakan P, kode jurusan, nama jurusan, jenjang jurusan, dan adapun query yang ada untuk dibuat di SQL Server yaitu select kode jurusan, nama jurusan, dan jenjang. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang set operation.
kita dapat mengimplementasikan operasi union atau gabungan, intersection atau irisan, dan set difference atau negasi dengan mengurutkan terlebih dahulu kedua hubungan dan kemudian memindai sekali melalui masing-masing hubungan yang diurutkan untuk menghasilkan hasil. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dan kemudian dalam R gabungan S atau R atau union, ketika pemindaian bersamaan dari kedua relasi mengungkapkan tupel yang sama di kedua file. Hanya satu tupel yang dipertahankan. Bisa kita lihat pada slide R gabungan S, di mana operasi SQL union digunakan untuk menggabungkan hasil dari dua atau lebih query SQL select. Dalam operasi gabungan, semua jumlah tipe data dan kolom harus sama di kedua tabel, di mana operasi union diterapkan. Operasi gabungan menghilangkan baris duplikat dari hasilnya. Jadi, syaratnya untuk dilakukannya operasi union ini atau gabungan ini, di mana tabel 1 dan tabel 2 itu harus memiliki harus sama dia tipe datanya dan kolomnya sehingga bisa kita lakukan union. Kemudian ada R irisan S, di mana hasil dari R irisan S hanya akan berisi tabel yang muncul di kedua relasi. Nah, untuk R irisan S ini digunakan untuk menggabungkan dua pernyataan select. Operasi intersect mengembalikan baris umum dari kedua pernyataan select, dan dalam operasi intersect jumlah tipe data dan kolom harus sama. Itu tidak memiliki duplikat dan mengatur data dalam urutan menaik secara default. Untuk query-nya bisa kita lihat select column name from table 1 intersect select column name from table 2. Ini bisa kita terapkan apabila jumlah tipe dan kolomnya sama. Yang terakhir ada R negasi S atau R dikurang S. Ini dengan cara yang sama dengan mempertahankan tupel di R hanya jika tidak ada di S. Artinya, ini menggabungkan hasil dari dua pernyataan select. Operator minus digunakan untuk menampilkan baris yang ada di query pertama, tetapi tidak ada di query kedua. Itu tidak memiliki duplikat dan data diatur dalam urutan menaik secara default. Jadi, untuk query-nya, kita gunakan select kolom name-nya dan from table 1. Kemudian, minus select column name from table 2. Untuk semua operasi ini hanya diperlukan satu pemindaian dari hubungan input yang diurutkan. Jadi biayanya adalah BR tambah BS transfer block jika relasi diurutkan dalam operasi yang sama. Dengan asumsi kasus terburuk dari satu blok buffer untuk setiap relasi, total BR tambah BS disk mencari akan diperlukan selain transfer block BR tambah BS. Jumlah pencarian bisa dikurangi dengan mengalokasikan blok buffer tambahan. Jika hubungan tidak diurutkan pada awalnya, biaya penyortiran harus disertakan setiap urutan pengurutan dapat digunakan dalam evaluasi operasi yang ditetapkan, asalkan kedua input memiliki urutan yang sama. Hashing menyediakan cara lain untuk mengimplementasikan operasi yang ditetapkan. Langkah pertama dalam setiap kasus adalah mempartisi dua relasi dengan fungsi hash yang sama, dan dengan demikian dibuat partisi R0, R1 sampai dengan Rn, dan S0, S1 sampai dengan Sn, tergantung pada operasi. Sistem kemudian lakukan langkah-langkah setiap partisi I sama dengan 0 dan selanjutnya. Kemudian saya akan menjelaskan contoh dari ketiga ini. Untuk set operation dapat digunakan dengan
varian merge join setelah sorting, dan varian hash join. Nah, contohnya ini saya akan mengambil dari set operation menggunakan hashing. Untuk pengerjaannya yaitu satu, buat indeks hash dalam memori di RI. Tambahkan tuple di SI ke hash indeks hanya jika belum ada. Lalu tambahkan tuple dalam hash indeks ke hasil. Nah, untuk mencari R gabungan S, yang pertama ialah tambahkan tuple di SI ke hash indeks jika value-nya belum ada dalam tuple tersebut. Kemudian, jika akhir partisi SI, tambahkan tuple dalam hash indeks ke hasilnya. Kemudian, contoh untuk selanjutnya. Slide selanjutnya ada R irisan S, di mana hasil tuple dalam SI, di mana hasilnya adalah jika belum ada hash dalam indeks. Kemudian untuk R negasi S itu, pertama itu buat hash indeks dalam memori di RI, dan yang kedua untuk setiap tuple di SI periksa hash indeks, dan jika tuple ada di hash indeks hapus dari hash indeks. Dan kemudian yang ketiga ada tambahkan tuple yang tersisa di hash indeks ke hasil. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah aggregation. Jadi pada buku database ini bisa kita lihat pada bab 3.7. Nah, jadi aggregation dapat diimplementasikan dengan cara yang sama seperti duplicate implementation, dapat juga dilakukan sorting dan hashing, dan juga dengan optimization, yaitu partial aggregation. Di mana partial aggregation ini mengkombinasikan tuple-tuple dalam grup yang sama untuk fungsi count, sum, max, min, dan kita menyimpan aggregate value-nya pada tuple-tuple yang tidak terlalu jauh dalam grup tersebut. Nah, oleh karena itu, ketika mengkombinasikan partial aggregate untuk count, kita menambahkan partial aggregate-nya. Nah, agregasi dalam SQL merupakan proses untuk mendapatkan nilai dari sekumpulan data yang telah dikelompokkan. Pengelompokan data didasarkan pada kolom atau kombinasi kolom yang dipilih. Nah, beberapa fungsi untuk agregasi adalah yang pertama ada max, yaitu untuk mencari data terbesar dari sekelompok data. Kemudian ada min, mencari data terkecil dari sekelompok data. Kemudian ada count, yaitu mencari cacah data atau data nol tidak akan dimasukkan dalam perhitungan, kecuali disebutkan secara khusus. Nah, kemudian ada sum, mencari jumlah dari sekumpulan data numeris. Dan yang terakhir ada average, atau disingkat AVG, yaitu untuk mencari rata dari sekumpulan data numeris. Nah, kemudian di sini ada sintaks SQL untuk melakukan pengelompokan. Yaitu yang pertama ada select, yaitu untuk daftar kolom non-agregasi atau daftar kolom agregasi. Kemudian ada from untuk daftar tabel, kemudian ada where, yaitu kondisi record dalam tabel, kemudian ada group by, yaitu daftar kolom agregasi, kemudian ada heavy, yaitu kondisi filter hasil agregasi, dan yang terakhir ada order by, yaitu daftar kolom pengurutan. Nah, kemudian pada aggregation terdapat 3 topik lagi yang akan kita bahas. Yang pertama ada basic aggregation, yaitu fungsi agregat dasar mengembalikan nilai tunggal dengan menggabungkan beberapa baris data. Sintaks dari fungsi agregat dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama ada function name, distinct all expression, di mana function name menunjukkan fungsi agregat, kemudian expression menunjukkan ekspresi apapun yang tidak menyertakan referensi fungsi agregat pada tingkat penyerangan apapun. Kemudian distinct, yaitu untuk menghilangkan nilai duplikat dari expression dalam satu set baris input ke agregasi. Dan all, yaitu default, mempertahankan nilai duplikat dari expression. Dan di sini nilai nol dari expression diabaikan oleh fungsi agregat dengan pengecualian count bintang. Nah, kemudian yang kedua ada aggregation with grouping,
yaitu ada keadaan di mana kita ingin menerapkan fungsi agregat tidak hanya untuk satu set tuple, tetapi juga untuk sekelompok set tuple. Nah, atribut atau atribut yang diberikan dalam kelompok oleh klausa adalah digunakan untuk membentuk suatu kelompok. Nah, jadi tuple dengan nilai yang sama pada semua atribut dalam grup dengan klausa ditempatkan dalam satu kelompok. Dan yang ketiga itu ada the having clause. Nah, yaitu berguna untuk menyatakan kondisi yang berlaku untuk grup daripada untuk tuple. Kondisi ini tidak berlaku untuk satu tuple, melainkan berlaku untuk setiap kelompok yang dibangun oleh kelompok dari klausa. Nah, untuk mengekspresikan seperti itu query, kita menggunakan klausa yang klausa SQL. Nah, SQL menerapkan predikat dalam klausa memiliki setelah kelompok terbentuk, maka fungsi agregat dapat digunakan dalam klausa. Nah, untuk memperjelas mekanisme pengelompokan yang barusan kita bicarakan, terdapat menggunakan contoh pada tabel P ini yang di samping. Kita dapat menggunakannya dengan SQL query, dan tabelnya dapat kita lihat pada slide. Di sini ada kolom NIM, kode MK, tahun akademik, nilai, dan juga bobot. Nah, penggunaan fungsi agregasi tanpa pengelompokan berarti melakukan agregasi dari seluruh data. Yang pertama, select max tahun akademik as tahun ambil terakhir form P. Nah, di sini akan mengambil tahun akademik terbesar, yaitu pada 2004-2005. Nah, kemudian penggunaan fungsi agregasi dengan pengelompokan berdasar pada kolom berarti melakukan pengelompokan dengan aturan dasar record yang memiliki nilai sama untuk kolom tersebut sebagai satu kelompok. Dan bila nilai kolom pengelompokan tidak sama, maka berada kelompok yang berbeda. Selanjutnya, agregasi akan dilakukan untuk masing-masing kelompok data. Nah, contohnya, agregasi berdasarkan satu kolom. Jadi kita misalnya membuat query select max tahun akademik, nilai form P group by nilai, akan membentuk kelompok seperti gambar di samping ini. Kemudian hasil query-nya seperti ini, akan memunculkan maksimal tahun akademik dan juga beserta nilainya. Nah, yang kemudian contoh yang kedua, kita mencoba menggunakan pengelompokan berdasarkan 3 kolom. Nah, kita buat query-nya yaitu select max tahun akademik, NIM, kode MK, nilai from P group by NIM, kode MK, dan nilai. Nah, akan membentuk kelompok seperti di samping ini. Nah, kemudian hasil query-nya akan menjadi seperti ini, yaitu menunjukkan tahun akademik, NIM, kode MK, dan juga nilai. Nah, yang selanjutnya adalah outer join. Pada buku dibahas pada bab 4.1.3. Nah, di mana operasi outer join bekerja dengan cara yang mirip dengan join operasi lainnya, tetapi pada outer join mempertahankan tuple yang akan hilang bergabung dengan membuat tuple dalam hasil yang berisi nilai 0. Pada outer join, hasil yang ditampilkan adalah data-data dari semua tabel yang terlibat, baik yang hanya memiliki kondisi kesamaan data berdasarkan relasinya, atau kesamaan data foreign key dengan primary key tabel yang diacu, maupun data yang tidak memiliki kesamaan data berdasarkan relasinya dari salah satu tabel. Nah, terdapat 3 tipe outer join. Yang pertama, left outer join, atau biasa disebut left join. Kemudian right outer join, atau biasa disebut right join. Kemudian terakhir ada full outer join, atau gabungan dari left join dan right join. Nah, contoh penerapannya dapat kita lihat pada tabel ini. Saya mengambil contoh seperti tabel ini, yaitu tabel data pelanggan beserta data transaksinya. Di sini ada 3 tabel, yaitu tabel barang, tabel pelanggan, tabel penjualan. Untuk isinya dapat kita lihat pada slide. Nah, kemudian yang pertama kita akan mencoba menggunakan left outer join. Nah, pada left outer join, semua data pada tabel sebelah kiri akan ditampilkan, sedangkan data pada tabel di sebelah kanan hanya akan ditampilkan jika data terkait tabel sebelah kiri. Nah, outer join dapat ditulis menggunakan cara, yaitu yang pertama dengan klausa left outer join, yang kedua cukup dengan klausa left join. Nah, kita bebas memilih salah satunya. Contoh, kita tampilkan semua data pelanggan beserta data transaksinya, jalankan query berikut. Select PL ID pelanggan, nama, tanggal transaksi, total transaksi, from pelanggan, PL, kemudian left join penjual ID pelanggan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Seperti kita lihat pada slide. Nah, yang kedua adalah right outer join. Nah, kebalikan dari left outer join. Pada right outer join,
data pada tabel sebelah kanan akan ditampilkan semua. Jika tadi pada left outer join itu data yang ditampilkan adalah data sebelah kiri, maka data pada right outer join itu yang ditampilkan adalah sebelah kanan. Nah, pada tabel jika data terkait pada tabel tersebut muncul pada tabel sebelah kanan. Nah, contoh kita tampilkan semua data transaksi beserta data pelanggannya. Kita menjalankan query seperti berikut. Nah, kemudian hasilnya akan tampil seperti ini. Nah, pada contoh di atas terlihat bahwa semua data pada tabel di sebelah kanan, yaitu tabel penjualan, akan ditampilkan semua, sedangkan pada tabel sebelah kiri hanya ditampilkan yang data ID pelanggannya muncul pada tabel penjualan. Jika kita teliti lebih lanjut, sebenarnya right join hanya memindah posisi tabel dari kiri ke kanan. Contoh query pada right join dapat kita ubah dengan menjadi left join, dengan mengubah posisi tabel. Jadi kesimpulannya agar memudahkan cukup satu outer join saja, kita dapat menggunakan left join ataupun right join. Nah, mungkin cukup yang dapat kami jelaskan mengenai other operation. Sekian dan terima kasih.